Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan aku di channel Cash Family. Halo teman-teman semua, kali ini aku mau membahas tentang apa aja sih pelanggaran di Shopee Live dan penaltinya. Nah, kali ini teman-teman tonton terus videonya ya. Jangan sampai di skip-skip, tonton terus sampai habis. Jangan lupa untuk di like, komen, dan juga subscribe. Dan juga teman-teman jangan lupa share supaya teman-teman bisa mendapatkan informasi terkait bisnis dan tips-tips yang lainnya. Nah, buat teman-teman yang memiliki pengalaman yang sama atau yang pernah mendapatkan pelanggaran, baik itu ringan maupun sedang, teman-teman boleh komen di bawah ini ya, untuk kita bisa saling sharing dan kita bisa memberi masukan supaya kita tidak terkena pelanggaran di Shopee Live ini. Oke, teman-teman yang udah pernah mencoba dan saat ini sedang menggunakan fitur Live Shopee ini, ada beberapa masalah terkait dengan tiba-tiba Shopee itu memberikan kita pelanggaran ringan ya teman-teman, atau bahkan ada juga yang terkena poin penalti. Nah, ini kenapa? Ternyata pihak Shopee sendiri, saya hanya menjabarkan aja dari website Shopee, memiliki ketentuan dan juga syarat yang harus diperhatikan supaya teman-teman ini terhindar dari pelanggaran. Nah, pelanggaran ini apa aja? Mari kita bahas satu persatu. Pelanggaran dari Shopee Live itu sendiri dibagi menjadi 3. Pelanggaran yang pertama itu terkategori menjadi pelanggaran ringan. Yang kedua adalah kategori pelanggaran sedang, dan juga yang ketiga adalah pelanggaran berat ya teman-teman. Nah, masing-masing ini memiliki penaltinya, dimana untuk yang pelanggaran ringan ini biasanya penaltinya itu cukup diberi peringatan aja di halaman streaming teman-teman. Jadi untuk peringatan di halaman streaming teman-teman itu, teman-teman masih bisa mengakses live streaming teman-teman ya. Nah, untuk pelanggaran sedang sendiri ini memiliki penalti. Yang pertama itu teman-teman diberi peringatan ya di halaman streaming teman-teman. Lalu kalau teman-teman masih mengulanginya lagi, itu bisa aja diberhentikan. Nah, bisa fitur teman-teman ini nggak bisa diakses, bahkan mungkin bisa 3 hari atau 7 hari, bahkan lamanya sampai 30 hari ataupun permanen. Nah, untuk pelanggaran berat ini ibaratnya udah nggak bisa ditoleransi, bisa jadi pembatasan akun teman-teman dan juga blokiran. Oke, untuk yang menjadi ruang lingkup pelanggaran ringan itu sendiri, yang pertama itu konten berkualitas rendah. Jadi konten teman-teman ini apabila kualitas gambarnya kurang bagus ataupun suaranya itu kemeresek ya teman-teman, dan juga visualnya tidak jelas karena koneksi teman-teman error. Nah, ini menjadi sebuah pelanggaran ringan. Jadi untuk teman-teman supaya memperhatikan HP yang dipakai teman-teman dalam membuat video atau dalam proses live itu sendiri, dan juga koneksi internet itu harus bagus. Nah, yang ketiga itu teman-teman harus menggunakan tripod ya, supaya gambar itu menjaga kestabilannya. Kalau misalnya kita pegang pakai tangan kan otomatis gampang goyang ya teman-teman. Nah, itu jangan sampai. Kita harus menyiapkan peralatan untuk live streaming itu sendiri supaya video yang disajikan untuk penonton itu benar-benar bagus dan berkualitas. Teman juga perlu menggunakan mikrofon ya, supaya suara teman-teman itu jelas terdengar sama audiens, jadi nggak terdengar jauh dan kemeresek juga. Pokoknya peralatan yang digunakan untuk menunjang live streaming ini harus teman-teman perhatikan ya. Oke, sekarang kita bahas yang menjadi ruang lingkup pelanggaran sedang ini sendiri apa aja ya teman-teman. Untuk yang pertama, teman-teman itu tidak sengaja menunjukkan data pribadi teman-teman, misalnya nomor HP, alamat rumah, dan juga email. Nah, itu nggak boleh ya teman-teman. Nah, untuk selanjutnya ada kegiatan pengumpulan dana yang diatur. Kayak misalnya teman-teman ini tiba-tiba melakukan penggalangan dana untuk anak yatim kah, atau untuk komunitas-komunitas dan bantuan sosial yang lain. Itu nggak boleh ya, itu tidak relevan dengan konten yang kita buat dalam live streaming ini sendiri. Nah, untuk selanjutnya itu memperlihat produk tidak ditampilkan ya teman-teman, nggak ada produknya. Jadi di sini penonton ataupun audiens yang ingin tertarik
terhadap produk teman-teman itu bingung gitu. Sebenarnya produk yang nyatanya itu berbentuk bagaimana ya. Nah, itu harus ditampilkan ya, kalau bisa teman-teman harus ada produknya. Nah, untuk selanjutnya itu menggunakan video yang sebelumnya sudah direkam. Jadi teman-teman di situ udah ngerekam duluan video ini, baru teman-teman bikin live gitu. Nah, itu juga masuknya dalam pelanggaran sedang ya. Nah, untuk ini itu ada host tapi tidak menampilkan wajah dan hanya menggunakan suara dalam mempromosikan produk. Jadi kalau bisa teman-teman itu, kita sebagai host streaming itu harus tampil ya teman-teman, minimal setengah badan untuk bisa apa ya, teman-teman penonton tuh tahu bahwa kita yang sedang berbicara ini mempromosikan produk yang akan mereka beli itu dengan jelas gitu. Kalau misalnya cuma suara doang itu kayaknya rada aneh ya teman-teman. Nah, untuk selanjutnya itu host tidak berinteraksi dengan penonton. Nah, di sini teman-teman harus menciptakan suasana yang meriah dengan adanya interaksi bersama penonton. Kalau misalnya tidak ada, itu termasuk pelanggaran sedang itu tadi ya teman-teman. Oke, untuk selanjutnya itu membicarakan topik di luar konteks barang yang dipromosikan. Jadi usahakan teman-teman itu yang dibicarakan dan yang disampaikan itu ya terkait produk itu sendiri. Nah, lalu ada gaya yang tidak profesional. Dan di sini teman-teman misalnya live streaming sambil tiduran atau santai-santai, kayak nggak niat gitu ya teman-teman. Supaya di sini teman-teman itu seprofesional mungkin untuk mempromosikan barangnya, dimana teman-teman penonton jadi bisa menangkap bahwa teman-teman itu benar-benar yakin untuk menjual produk tersebut. Nah, untuk yang selanjutnya ini ada mengarahkan transaksi di luar Shopee ya. Nah, ini juga kena poin nih teman-teman, 2 poin penaltinya. Selain masuk dalam pelanggaran sedang, ada penalti tambahan itu 2 poin ya. Nah, lalu menampilkan media sosial selain Shopee. Nah, ini jangan sampai ya teman-teman kita lakuin. Pokoknya kalau misalnya kita live di Shopee ya hanya Shopee yang kita tampilkan ya, tidak ada logo-logo lain lah ya. Nah, lalu ada menjual produk berupa alkohol, rokok, produk dewasa, dan benda-benda mistis, serta menjual lencana resmi Polri dan juga TNI. Oke, selanjutnya ada pelanggaran berat. Nah, ini ruang lingkupnya apa aja ya, teman-teman. Di sini aku bacain. Yang pertama itu teman-teman nggak boleh melakukan konten yang berbau tentang pornografi dan juga konten yang tidak pantas ya, teman-teman. Nah, ini ada tambahan poin penalti itu sebesar 3 poin ya. Nah, selanjutnya teman-teman itu harus memakai baju yang pantas, karena kalau misalnya teman-teman itu nggak pakai baju yang pantas dan memperlihatkan, maaf di sini, belahan ataupun hal yang sangat sensitif, nah teman-teman ini masuknya ke dalam pelanggaran berat ya. Lalu teman-teman kontennya itu berbau tentang judi online dan menjual obat-obatan tanpa resep serta obat-obatan terlarang, lalu menjual hewan peliharaan ataupun hewan yang dilindungi oleh negara. Dan teman-teman ini menggunakan bahasa kasar ya. Kalau misalnya mungkin teman-teman lagi emosi dengan penonton, atau ya kita nggak tahu ya suasana, mungkin teman-teman di sini udah live lama terus belum ada yang membeli. Nah, teman-teman emosi dan teman-teman berkata kasar, nah ini langsung diberhentikan, bahkan bisa diblokir ya live streaming teman-teman ini. Nah, langsung lanjut aja. Host itu tidak boleh di bawah umur 17 tahun. Kalau misalnya teman-teman streamernya itu ketahuan umurnya di bawah 17 tahun, ini juga termasuk dalam pelanggaran berat ya teman-teman. Nah, lalu teman-teman juga tidak boleh menjual barang impor bekas. Oke, ini aja ada info tambahan aja untuk masalah berapa kali kita melanggar dan sampai kita diberhentikan akunnya, bahkan bisa diblokir. Itu untuk pelanggaran ringan. Kalau teman-teman kurang dari 3 kali melakukan pelanggaran
dan sampai 7 kali itu masih diberi peringatan ya teman-teman. Nah, untuk pelanggaran sedang, kalau teman-teman itu sekurang-kurangnya 3 kali, 3 kali melakukan pelanggaran itu masih diberi peringatan. Tapi kalau sudah lebih dari 7 kali terjadi pemblokiran akun teman-teman. Nah, untuk yang pelanggaran berat, teman-teman kalau kurang dari 3 kali itu masih diberikan peringatan. Tapi kalau udah lebih dari sama dengan 3 kali, bahkan lebih dari 7 kali, itu udah diblokir akunnya ya teman-teman. Untuk teman-teman yang tidak merasa melakukan pelanggaran di sini, tapi tiba-tiba kena pelanggaran ringan ya, itu teman-teman bisa mengajukan banding ya ke pihak Shopee dengan menghubungi CS Shopee. Atau kalau misalnya dari pihak Shopee itu ada penjual terpilih, teman-teman sebagai penjual terpilih itu bisa mengajukan banding ke Shopee Center ya teman-teman. Nah, di sini ada beberapa tips supaya teman-teman nggak terkena pelanggaran ringan. Itu yang paling mudah, teman-teman ya harus persiapan peralatan untuk live streaming itu tadi ya, karena itu yang paling mudah dan paling sering terjadi itu karena kita terkena pelanggaran ringan. Kalau untuk pelanggaran sedang atau pelanggaran berat itu kan udah bisa secara logis itu memang benar-benar nggak pantas buat dilakuin ya teman-teman. Cuman terkadang pelanggaran ringan ini sangat sensitif banget, jadi semua orang itu bisa kena. Nah, buat teman-teman yang mau nambahin ataupun mau menyanggah dari konten yang aku sampaikan ini, bisa komen di bawah ini, dan di sini kita saling sharing aja ya teman-teman, supaya kita dipermudah dalam menjual produk-produk kita ini di toko kita sendiri ini dengan menggunakan fitur live streaming ini. Nah, semoga teman-teman lancar, sukses, dan berkah dalam menjual produk teman-teman. Terima kasih udah menonton video aku dari awal sampai akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.